Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial dasar perancangan teknik industri laboratorium sistem manufaktur. Pada kali ini, teman-teman akan mempelajari modul pertama, yaitu modul Introduction. Sebelum melakukan tahapan desain, mahasiswa harus memahami dari produk yang akan didesain nantinya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam perancangan produk yaitu pembuatan bill of material, assembly chart, dan operation process chart. Dengan adanya ketiga aspek perancangan produk tersebut, mahasiswa akan dimudahkan dalam melakukan visualisasi pada bentuk 3D hingga tahap akhir, yaitu dalam pembuatan gambar teknik. Pada video ini, teman-teman diminta untuk mengikuti pengerjaan yang dicontohkan karena menjadi salah satu penugasan yang wajib dikumpulkan pada Mission 1. Untuk pembuatannya, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi apa saja, tetapi di sini aku akan memberikan contoh menggunakan website Draw.io. Nah, yang pertama kita akan mempelajari cara pembuatan dari bill of material. Sebelumnya, BOM itu apa sih? Jadi, BOM itu berisikan tentang daftar informasi mengenai jumlah komponen, nomor part, nama part, level, dan material yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Bill of material sendiri terdiri atas dua jenis diantaranya single level bill of material, yaitu berupa tabel yang berisi nomor, nama part, proses, level, quantity, dan material part. Kemudian yang kedua yaitu multi-level bill of material, yang digunakan sebagai input pada pembuatan assembly chart. Nah, di sini aku akan menjelaskan cara pembuatan multi-level bill of material menggunakan website Draw.io. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat pada layar, ini merupakan contoh BOM dari Sitebed Drawer. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan shape pada bagian kiri ini untuk membuat BOM teman-teman. Nah, untuk jumlah kotak-kotaknya ini sendiri itu nanti menyesuaikan dari jumlah part produk teman-teman. Nah, untuk kotak yang paling kanan ini itu berfungsi sebagai penanda level. Jadi nanti yang paling atas itu dituliskan level 0, di bawahnya itu level 1, kemudian level 2. Jadi untuk jumlah level ini menyesuaikan dari proses assembly dari produk teman-teman sendiri. Nah, teman-teman bisa mengganti warna juga dengan cara memencet, kemudian nanti akan muncul pada bagian kanan. Nah, jika sudah, di sini sudah berisikan informasi secara lengkap, ada level, kemudian ada materialnya, kita menggunakan material wood, plastik, dan yang ketiga itu wood and plastik. Kemudian nanti teman-teman akan menambahkan informasi, teman-teman bisa pencet teks ini, kemudian nanti akan muncul. Nah, untuk pembuatan BOM sendiri itu dimulai dari sebelah kiri bawah. Jadi, untuk part drawer foot with base ini akan diassembly yang pertama. Berarti nanti menuliskannya 1 titik, kemudian levelnya level 2. Kemudian materialnya itu dia wood, jadi nanti teman-teman bisa menuliskan 1. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa menambahkan lagi teks untuk menambahkan jumlah partnya itu sendiri itu berapa. Jadi untuk part drawer foot with base ini ada 1 part seperti itu. Nah, teman-teman bisa tambahkan lagi untuk part yang selanjutnya. Jadi untuk side body sendiri itu dilakukan assembly yang kedua, kemudian levelnya 2, dan material code-nya 1 karena dia menggunakan material wood. Kemudian untuk jumlah partnya itu ada 2. Kemudian teman-teman bisa lakukan di setiap part
Jadi nanti untuk penomorannya itu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang terakhir adalah produk jadi 9. Nah, nanti berarti yang di depan ini merupakan urutan proses assembly, kemudian yang kedua ini merupakan levelnya, yang ketiga ini merupakan material code, kemudian yang angka kanan ini merupakan jumlah part. Lakukan penomoran pada setiap part hingga proses assembly selesai. Jadi ini untuk yang terakhir, yaitu proses ke-9, levelnya 0, materialnya wood and plastic. Kemudian jumlahnya ada 1 produk. Jadi berikut merupakan hasil dari multi-level bill of material dari produk side bed drawer. Untuk yang kedua, aku akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan assembly chart. Nah, data yang digunakan untuk assembly chart ini berasal dari bill of material yang sudah teman-teman buat pada tahapan sebelumnya. Nah, untuk nanti lingkaran yang paling kiri ini berisikan tentang nomor part dari setiap part. Jadi nanti teman-teman bisa melihat dari hasil bill of material teman-teman untuk part drawer foot with base ini itu nomornya 1.2.1. Untuk side body sendiri itu 2.2.1. Nah, pada BOM teman-teman tadi itu kan side body-nya terdapat 2 part. Jadi nanti untuk di assembly chart teman-teman tetap menuliskan kedua-duanya. Tetapi untuk penomoran partnya itu sama. Kemudian back body-nya itu 3.2.1, kemudian upper-nya 4.2.1, storage-nya 6.2.1, kemudian handle-nya 7.2.2. Nah, untuk urutannya sendiri itu disesuaikan dari urutan proses pertama hingga yang terakhir. Nah, teman-teman sesuaikan lagi pada BOM teman-teman. Untuk part drawer foot with base ini diassembly dengan side body kan. Nah, nanti teman-teman bisa menambahkan garis menggunakan garis bagian kiri ini untuk part drawer foot with base dan side body sehingga nanti menghasilkan sub assembly. Nah, nanti sub assembly ini akan diassembly kembali terhadap side body yang kedua, jadi menghasilkan sub assembly kedua. Nah, nanti akan diassembly kembali dengan part back body, kemudian upper body. Nah, kemudian ini untuk storage dan handle storage ini juga mengikuti dari hasil BOM teman-teman. Nah, jadi nanti akan menghasilkan sub assembly. Jadi nanti teman-teman akan mengassembly kembali semua part hingga menjadi produk jadi pada bagian kanan. Nah, untuk penamaannya sendiri itu bagaimana? Untuk penamaannya itu untuk produk jadinya kita namain strip 1. Kemudian mundur ke belakang dan kita tambahkan sub sebelum assembly, jadi sub assembly. Kemudian mundur lagi, ditambahin sub lagi, jadi sub assembly. Mundur lagi menjadi sub assembly. Kemudian nanti mundur lagi, jadi S-nya ada 4. Karena tidak cukup, jadi kita bisa tuliskan sub 4 assembly. Ini belum selesai, jadi nanti teman-teman bisa tambahkan angka. Jadi assembly yang ini itu nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan yang ini kelima. Nah, untuk yang ini kita namakan seperti yang ini jadi sub assembly. Nah, seperti yang aku bilang tadi ini belum selesai, jadi nanti ini ditambahkan sub assembly strip 1, kemudian ini sub assembly strip 2, kemudian ini strip 3,
ini 4, dan yang ini kelima. Yang terakhir, kita bisa menambahkan inspeksi dengan menuliskan I strip 1. Nah, kenapa sih kita melakukan inspeksi? Nah, jika teman-teman sudah melakukan assembly hingga menjadi produk jadi, teman-teman juga harus melakukan inspeksi. Inspeksi ini berguna untuk mengecek apakah hasil assembly produk teman-teman itu sudah sesuai standar yang diinginkan atau belum. Nah, perlu diingat juga bahwa setiap lingkaran ini memiliki ukuran masing-masing. Ukuran lingkaran yang ada di nomor part ini sebesar 6 mm, kemudian ukuran lingkaran pada sub assembly itu sebesar 9 mm, dan untuk ukuran lingkaran assembly produk yang sudah jadi itu sebesar 12 mm. Nah, berikut merupakan hasil dari assembly chart produk side bed drawer. Untuk yang ketiga, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan Operation Process Chart atau OPC. Sebelum membuat OPC, teman-teman harus memiliki atau memerlukan informasi perancangan produk yang contohnya bisa dilihat pada modul. Nah, OPC sendiri itu merupakan sebuah diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dilewati bahan baku, urutan operasi dari pemeriksaan awal sampai menjadi sebuah produk jadi atau utuh maupun masih sebagai komponen. OPC sendiri memiliki manfaat, yaitu untuk mengetahui kebutuhan mesin, untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku, salah satu alat untuk menentukan tata letak pabrik, dan salah satu alat untuk menentukan perbaikan cara kerja yang sedang berlaku. Untuk cara menggambar OPC sendiri, nanti arah material atau komponen yang dimasukkan itu dari kiri ke kanan. Kemudian untuk urutan prosesnya dari atas ke bawah. Nah, untuk contohnya di sini, nanti teman-teman bisa mengurutkan part teman-teman sesuai BOM atau AC yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi untuk part yang pertama itu drawer foot with base. Nah, aku mau ngejelasin juga untuk yang di atas ini diisikan nama part, kemudian di bawahnya terdapat material yang digunakan. Di sebelah kirinya terdapat nomor part yang didapatkan dari BOM teman-teman. Kemudian untuk lingkaran ini berarti proses pengerjaan dari part teman-teman. Kemudian nanti yang kotak ini berarti inspeksi atau pemeriksaan. Kemudian nanti ada bentuk segitiga terbalik ini yang berarti penyimpanan. Aku jelasin satu-satu. Jadi di dalam lingkaran ini terdapat nomor part dan urutan proses. Jadi untuk lingkaran yang pertama ini urutan proses nomor 1. Jadi nanti dituliskan 1.2.1 strip 1. Untuk ke bawahnya berarti urutan proses kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan nanti untuk inspeksi sendiri nanti urutan prosesnya diulang dari 1 karena antara inspeksi dan operasi itu berbeda. Nah, kemudian untuk yang di bagian kiri ini nanti ada waktu pengerjaan, kemudian ukuran toleransi, kemudian scrap yang dihasilkan. Kemudian untuk bagian kanan ini berisikan nama proses, kemudian alat bantu yang digunakan. Jadi pada proses yang pertama ini dilakukan pengukuran kayu bulat menggunakan alat bantu meteran. Waktu pengukuran sendiri selama 1 menit. Nah, jadi nanti kalau teman-teman waktunya itu menit, nanti teman-teman bisa menggunakan petik 1. Kalau misalnya nanti waktunya itu detik, jadi nanti petiknya ada 2, seperti itu. Untuk proses pengerjaan yang kedua, ini memberikan penanda menggunakan spidol selama 1 menit, kemudian ukuran toleransinya itu kurang lebih 0,2 mm.
Kemudian urutan proses yang ketiga itu pemotongan kayu menggunakan mesin hacksaw selama 10 menit. Kemudian ukuran toleransinya sebesar kurang lebih 0,5 mm dan hasil scrapnya dari pemotongan kayu itu sebesar 1%. Kemudian yang keempat ada pembubutan kayu menggunakan mesin bubut selama 15 menit. Kemudian ukuran toleransinya sebesar kurang lebih 0,2 mm dan hasil scrapnya 1%. Kemudian urutan proses yang terakhir pada part drawer foot width base itu melakukan assembly menggunakan lem selama 10 menit. Jika sudah, nanti teman-teman bisa melakukan pemeriksaan dengan menggunakan meteran selama 1 menit. Kemudian jika sudah selesai untuk part yang pertama, teman-teman bisa melanjutkan ke part yang selanjutnya. Caranya masih sama, dan jika sudah, nanti teman-teman bisa mengassembly hasil part 1 ke part 2. Tinggal teman-teman beri anak panah ke kanan, nanti ditambahkan lingkaran untuk proses selanjutnya setelah pemeriksaan part yang kedua. Jadi nanti untuk nomornya itu sendiri nanti nomor part yang kedua 2.2.1 dan urutan prosesnya kelima karena melanjutkan yang atasnya. Nah, nanti prosesnya itu assembly menggunakan paku dan lem selama 10 menit. Teman-teman bisa melanjutkan hal yang sama hingga produk teman-teman jadi. Nah, di sini aku akan memberikan contoh terkait pembuatan dari OPC part storage. Nah, jadi yang pertama teman-teman bisa copy saja lingkarannya atau bisa menggunakan circle pada bagian kiri. Nah, jadi untuk nomornya sendiri teman-teman bisa mengikuti dari nomor part yang atasnya. Jadi 6.2.1 karena ini proses yang pertama, jadi stripnya 1 seperti itu. Nah, kemudian proses yang pertama ini kita akan melakukan pengukuran dan membuat pola kayu. Nah, karena di samping kiri sudah ada, teman-teman bisa mengkopikan saja. Atau teman-teman bisa membuat teks baru dengan memilih teks pada bagian kiri ini. Nah, kemudian untuk waktu pengukurannya sendiri itu selama 5 menit. Berarti dituliskan 5 petik. Seperti itu. Kemudian untuk urutan proses yang kedua, teman-teman bisa menggunakan panah kemudian teman-teman bisa mengkopikan prosesnya. Jangan lupa untuk diganti nomor urutannya. Nah, untuk yang proses yang kedua ini akan memberikan penanda menggunakan spidol. Nah, karena sudah ada, teman-teman bisa kopikan saja. Untuk waktu dan toleransinya sendiri, teman-teman bisa juga mengkopikan dari yang sebelahnya. Nah, waktunya sendiri itu selama 3 menit dan untuk ukuran toleransinya 0,2 mm. Kemudian dilanjutkan lagi untuk proses yang ketiga. Bisa dikopi saja. Berarti ini diganti urutan ketiga. Kemudian untuk yang ketiga ini pemotongan kayu sesuai pola mesin hacksaw. Tinggal di copy. Kemudian untuk waktu, toleransi dan scrap
waktunya itu selama 30 menit, kemudian toleransinya 0,2 mm dan scrapnya 2%. Kemudian untuk urutan proses yang keempat, kita kopikan saja, diganti 4. Kemudian prosesnya yaitu melakukan penghalusan kayu menggunakan mesin amplas. Kemudian untuk waktu, toleransi, dan scrapnya waktunya itu selama 20 menit, toleransinya itu 0 karena ini hanya untuk melakukan penghalusan. Kemudian untuk scrapnya itu 1%. Kemudian untuk proses kelima, itu assembly storage menggunakan lem dan kayu. Kita bisa mengkopikan, kemudian kita ganti assembly storage menggunakan lem dan paku. Harusnya paku. Untuk waktunya sendiri itu selama 15 menit. Kemudian untuk proses ke-6, yaitu pelubangan menggunakan bor tangan. Kemudian untuk waktu, toleransi, dan scrapnya waktunya sendiri itu 5 menit. Kemudian untuk toleransinya 0,5 mm dan scrapnya itu 1%. Nah, ini merupakan sudah tahap akhir dari pembuatan storage. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan dengan membuat kotak, bisa menggunakan square atau kita kopikan saja dari kotak yang sebelumnya. Berarti nanti diganti 6.2.1 strip 1. Nah, untuk namanya sendiri itu pemeriksaan ukuran menggunakan meteran. Nah, seperti ini. Waktunya sendiri itu 1 menit. Nah, jika sudah sampai ke tahap pemeriksaan, teman-teman bisa melakukan assembly dengan part selanjutnya dengan membuat tanda panah teman-teman bisa tarik garis ke kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk part handle storage ini karena
ini tidak dibuat sendiri, melainkan beli, jadi teman-teman tetap memasukkan handle storage pada OPC, tetapi diberi keterangan beli. Nah, nanti tetap dilakukan proses assembly dengan part yang sebelumnya. Teman-teman bisa memasukkan proses lagi, dan namanya itu menyesuaikan dari handle-nya 7.2.2 dan prosesnya 1. Nah, di sini langsung dituliskan assembly menggunakan baut dan mur, dan waktunya itu 5 menit. Nah, jika sudah, nanti part-part yang sebelumnya akan diassembly hingga tahap akhir dan diberi keterangan untuk nomornya sendiri itu mengikuti part yang paling terakhir, yaitu handle storage. Nah, untuk nomor urutannya itu 2, melanjutkan yang tadi, dan dituliskan assembly produk menggunakan drawler slide selama 2 menit. Nah, jika sudah menjadi produk jadi, teman-teman bisa melakukan inspeksi kembali. Inspeksi ini merupakan inspeksi yang terakhir sebelum produk disimpan pada gudang. Nah, mungkin berikut contoh cara pengerjaan dari pembuatan operation process chart. Teman-teman juga bisa melihat cara pembuatan BOM, AC, OPC ini pada modul yang sudah diberikan. Aku mau mengingatkan kembali bahwa pada video ini teman-teman ini diminta untuk mengikuti pengerjaan yang dicontohkan, karena nantinya ini merupakan salah satu penugasan yang wajib teman-teman kumpulkan pada Mission 1. Oke, cukup sampai di sini video tutorial modul introduction. Semoga dapat menambah pemahaman bagi teman-teman. Semangat terus dalam mengikuti tutorial JPTI. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.